Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang yang banyak kalian tanyakan, terutama masalah keloid, kemudian bekas luka sampai menimbulkan keloid, kemudian ada yang juga tanda lahir seperti tai lalat, tanda lahir yang warna coklatan itu ya, bulat coklat tuh biasanya kayak coklat susu. Kemudian bercak mongol atau bercak-bercak ya, ada kemarin yang tanya ke saya. Kemudian juga ada stigmat ya. Oke, nah saya akan membahas tentang yang saya sebutkan tadi, tapi jangan lupa subscribe channel saya, share ke video saya ke Instagram kalian, Facebook kalian, agar orang-orang juga tahu manfaat dari video saya, teman-teman ya. Terima kasih. Oke, kita lihat yang akan lewat berikut ini. Oke teman-teman, kita akan bahas yang pertama. Yang pertama itu masalah bekas luka yang sampai menimbulkan keloid, teman-teman ya. Jadi keloid ini kalau diterangin itu panjang banget kalau diterangin secara medis, teman-teman ya. Mungkin saya akan terangin sedikit. Keloid ini awalnya itu adalah zat kolagen atau zat yang membentuk jaringan paruh untuk menutupi bagian luka, tetapi tubuh memproduksinya secara berlebihan. Nah, sehingga bekas luka itu menimbulkan bagian yang menonjol, itu bisa disebut keloid. Biasanya keloid ini tumbuh di bagian-bagian yang setelah operasi, bagian bekas operasi, kemudian bagian bekas tato, kemudian bagian dada, ada juga di bagian bahu. Sebenarnya banyak teman-teman ya, dan lain-lain lah. Nah, ini beberapa contoh keloid yang ada di bagian tangan karena bekas luka, teman-teman ya. Nanti saya akan sebutkan berapa nilainya. Kemudian ini di bagian siku, kemudian ada juga ini di bagian punggung ya, seperti ini contoh-contohnya teman-teman. Kemudian ada juga di bagian bekas luka operasi ya, seperti ini contohnya teman-teman ya, bekas luka operasi bagi wanita biasanya. Kemudian juga ada bagi pria. Kemudian bekas luka karena tato. Nah, ini bisa mengobati dengan cara seperti yang digambar itu. Tapi alangkah baiknya kalian periksakan ke dokter tindakan apa yang akan dilakukan untuk membersihkan keloid tersebut. Oke? Nah, oke teman-teman, itu adalah beberapa contoh gambar yang saya tayangkan teman-teman tentang keloid. Jadi macam-macam yang kena keloid teman-teman ya, ada di bagian tangan, punggung, dada. Nah, pertanyaan sekarang mungkin yang banyak kalian tanyakan ke saya, bagaimana Bang jika terkena keloid? Apakah saya langsung gugur atau hanya mengurangi nilai gitu kan? Oke, saya akan jawab. Untuk sebenarnya yang panitia
panitia pemeriksaan itu memeriksanya, kita kan perwira teman-teman ya, memeriksanya itu ada dua bagian. Yang pertama bagian luar, kemudian bagian dalam. Bagian luar ini bagian yang bisa dilihat secara nyata, misal di wajah, kemudian di tangan. Kalian nanti kan pakai baju lengan pendek putih itu teman-teman ya, jadi daerah tangan itu daerah terbuka juga. Kemudian daerah betis sampai dengan kaki. Nah, untuk bagian yang tertutup saya bilang itu hanya mengurangi nilai ya. Untuk yang bagian terbuka ini saya bilang langsung kalian akan gagal ya. Misal kalian di keloid di daerah wajah. Nah, wajah ini kan terekspos langsung oleh orang-orang ya kan. Misal kalian punya daerah jahit bekas luka, jahitan di sini. Nah, dia sampai menimbulkan keloid. Nah, maka saya bilang itu akan gagal. Walaupun panitia biasanya itu ada dua penilaian untuk yang terbuka dan yang tertutup. Daerah yang terbuka itu toleransi sampai 3 sampai 5 cm. Kemudian untuk daerah yang tertutup itu sampai dengan 10 cm. Tetapi untuk bagian wajah teman-teman ya, karena wajah itu langsung terekspos, apalagi kita perwira, daftar perwira, maka panitia mencari yang perfect gitu teman-teman ya. Saya bilang enggak di TNI aja, apalagi di Akpol teman-teman ya, maka saya bilang langsung digagalkan, coret. Untuk pengobatannya teman-teman ya, sebenarnya banyak pengobatannya, tetapi jangan sampai kalian mengobati keloid dengan mengikuti aturan atau anjuran orang-orang yang tidak bertanggung jawab teman-teman ya. Mendingan kalian pergi ke dokter kulit atau dokter umum dulu, maka dokter umum akan menyarankan ke dokter kulit mungkin ya. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh dokter, konsul dulu kan paling berapa ya, 100-200 mungkin ya. Tapi kalau untuk tindakan, kalau dia bilang oh ini harus dioperasi, oh ini harus di apa namanya, di operasi atau di namanya eksisi, diambil gitu kan, maka boleh kalian ikutin anjuran dia, ataupun kalian bisa dengan tadi penyuntikan itu boleh, asalkan jangan kalian mengikuti anjuran-anjuran obat yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab, nanti malah bisa membahayakan untuk kalian teman-teman ya. Oke, mungkin itu untuk keloid. Kemudian lanjut ke bagian yang banyak juga orang tanyakan, kalian tanyakan, itu bagian tanda lahir. Nah, tanda lahir ini bisa disebut dengan pigmen. Tanda lahir ini biasanya ada 3 teman-teman ya. Yang pertama itu tahi lalat, bisa berupa tahi lalat. Kemudian yang kedua itu warna coklat, dia bunder-bunder gitu teman-teman. Biasanya tiba-tiba ada warna coklat yang beda dari warna kulit kita. Nah itu. Kemudian ada juga bercak Mongol, biasanya di bagian perut samping teman-teman ya. Kemudian ada di bagian tangan, itu biasanya juga ada. Nah, seperti apa contohnya saya akan tanyakan lagi teman-teman ya. Oke, let's go. Nah, ini adalah beberapa contoh tanda lahir atau tahi lalat yang ada di wajah teman-teman ya. Ini berada di wajah, nanti saya akan jelaskan. Ada di wajah, kemudian ini juga ada di area wajah, banyak juga teman-teman ya di area wajah. Kemudian ada juga yang seperti ini ya, ini di area pipi teman-teman ya, bisa kalian lihat. Sama untuk penilaiannya sama teman-teman ya, penilaian
Nilainya sama seperti yang tadi teman-teman. Jika daerah terbuka dan tertutup, ini akan diperiksa juga apakah dia bisa lebih besar lagi atau hidup tanda lahirnya. Kemudian apabila di daerah terbuka seperti di wajah dan lain-lain, mungkin akan mengurangi nilai kalian juga, atau di daerah wajah maka akan gugur juga teman-teman. Jika daerah yang tertutup maka akan mengurangi nilai. Nah, untuk masalah kasus tai lalat ini teman-teman, sekarang sudah zaman modern teman-teman, sudah gampang pengobatannya, bisa dengan menggunakan laser teman-teman ya, dan juga biayanya tidak terlalu mahal, sekitar 600 sampai 700.000 teman-teman ya. Saya akan tampilkan videonya. Nah, ini salah satu cara pengobatan untuk tai lalat. Tai lalat ini gampang banget sekarang teman-teman ya, sudah zaman modern, bisa dengan laser, dia sudah tidak ada bekas tai lalat lagi, akan kembali sempurna seperti biasanya. Sekarang zaman sudah canggih teman-teman ya. Nah, ini adalah contoh pengobatan tai lalat dengan laser. Bibi saya juga ada membersihkan tai lalat, dia bersih, kulitnya kembali seperti semula ya. Kita lihat videonya teman-teman. Ya, begitu cara pengobatannya teman-teman ya, sudah kita lihat sama-sama. Kemudian lanjut ke bercak coklat. Nah, ini sama juga teman-teman, bisa dibersihkan dengan laser tadi pengobatannya, asalkan tidak di daerah yang berbahaya, maka bisa di laser teman-teman ya. Gampang lah kalau ini teman-teman. Atau dengan cara jitu yang sudah saya pakai juga teman-teman, nanti akan ada di akhir video saya sampaikan teman-teman ya. Nah, ini adalah bercak merah atau tanda coklat, tanda lahir teman-teman ya. Mudahlah kalau ini. Kalau kalian punya biaya ya kalian bisa dengan laser tadi, tapi jika tidak punya biaya ya nanti akan saya jelaskan di video akhir. Kemudian lanjut ke bercak Mongol. Nah, bercak Mongol seperti ini teman-teman ya, sama kayak tadi tanda lahir juga. Nah, ini penilaian sama, ada yang terbuka dan yang tertutup, dan juga pengobatannya sama, bisa dengan laser tadi teman-teman ya, sangat bisa. Kemudian jika kalian tidak bisa punya biaya, nanti saya akan jelaskan jurus jitu untuk menghilangkan ini dengan cara apa. Saksikan terus video saya teman-teman ya. Nah, ini dari daerah pantat, saya bilang hanya mengurangi nilai saja kalau ini, karena tidak terlihat ya. Nah, teman-teman, sudah kita saksikan juga video gambar dari tanda-tanda lahir tadi teman-teman ya. Kemudian cara-caranya juga sudah saya sebutkan di video saya. Kemudian apabila kalian tidak punya biaya, nah ini jurus jitunya nih teman-teman ya, jurus jitunya. Tahu bagi kalian yang tidak punya biaya, untuk yang bagian tanda lahir. Nah, jadi tanda lahir ini kalian solusinya, jika kalian tidak punya biaya, tapi saya anjurkan kalian untuk berobat teman-teman ya, untuk periksa ke dokter agar juga juga kalian benar-benar tidak was-was lagi. Kalian juga kalau tidak punya biaya, caranya seperti ini teman-teman. Di bagian tanda lahir, misal ada tanda lahir kalian di leher atau di pipi teman-teman ya, tanda lahir bercak coklat tadi. Nah, kalian beli bedak yang murah, tetapi warnanya cocokkan dengan warna kulit kalian. Setelah itu kalian pasang hand body atau pelembab wajah teman-teman ya. Kemudian kalian beli
buat perempuan itu ya, pokoknya yang bedak itu yang bulat itu teman-teman ya, jangan yang lebar itu. Kalian beli yang bulat itu karena elastasi sorry, karena kelenturannya teman-teman ya, kelenturannya itu lebih enak teman-teman ya. Yang bulat, tanyalah yang ke cewek-cewek, ke ibu kalian, ke adik-adik kalian atau ke mbak kalian, boleh kalian tanya, beli yang itu cocok dengan warna kulit kalian, tebali di bagian tanda lahir kalian. Itu nggak akan diperiksa, nggak akan digini-gini, nggak akan teman-teman. Jadi dilihat ya kan. Kalau tai lalat saya bilang susah untuk menghilangkan, tapi untuk kalau bagian tanda lahir coklat ini bisalah kalian akali dengan cara yang saya sebutkan. Kemudian bercak Mongol juga bisa kalian akali dengan cara yang saya sebutkan juga, misalnya di daerah tangan sampai ke sini. Kemarin ada yang PM saya itu, sering saya kasih body ya kan. Kalau bagian dalam ini ya, kalau cewek nggak mungkin lah sampai diperiksa sedetail itu ya kan. Oh ya kan, jadi periksa sih, karena yang meriksa perempuan ya kan. Nah, kasih body, kemudian baluri dengan bedak yang sesuai dengan warna kulit kalian teman-teman ya. Itu jika kalian tidak mempunyai biaya. Tapi yang paling rawan itu kan di daerah muka teman-teman ya. Kalau di daerah yang tertutup mungkin saya bilang hanya mengurangi nilai saja. Tetapi ya kan, jangan, saya bilang seperti awal, jangan meremehkan sedikit penilaian, karena penilaian itu sangat menentukan. Jangan meremehkan satu saja angka penilaian, karena penilaian itu saya sekali lagi bilang menentukan teman-teman ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Untuk part 2-nya nanti saya akan bahas tentang straight mat, karena straight mat ini banyak banget teman-teman yang terkena, karena ada yang gemuk, terus dia berolahraga, kemudian dia berat badannya turun ya kan, karena kelenturannya berlebihan, kelenturan kulit berlebihan, maka akan menimbulkan straight mat. Oke, nantikan video selanjutnya tentang straight mat teman-teman ya. Mungkin setelah straight mat baru saya akan bahas tentang posisi tubuh ya kan, ada lordosis, ada yang lain-lain. Nah, itu gimana, apakah lulus atau tidak, nanti saya akan buatkan video untuk kalian teman-teman ya. Untuk itu tetap di channel saya, subscribe, sebarkan channel saya. Jika kalian ingin sharing-sharing, saya mempunyai grup Telegram, boleh kalian masuk di sana, tapi jangan buat kerusuhan di sana, saya paling nggak suka teman-teman ya. Kita sharing-sharing aja di sana, siapa tahu ada yang punya solusi. Banyak di grup saya sudah punya solusi tentang straight mat kemarin. Oh, minum ini bang. Nah, jadi sangat berguna, saya bilang, grup itu ya. Untuk yang bertanya sesi tanya jawab Zoom, nantilah kita buat lagi ya. Saya mau masih menikmati liburan saya. Oke, see you. Tetap semangat teman-teman. Bagi yang mau mendaftar, salam Kuba.